Halo, nama saya Wika Anggarini, pemilik usaha tahu petis Yudhistira asli Semarang. Usaha ini saya mulai dari tahun 2006, bermula dari sebuah gerai sederhana di kawasan Tebet, dan saat ini alhamdulillah sudah berkembang menjadi belasan gerai di Jakarta dan Yogyakarta, dan juga produk kami dengan brand petis Yudhistira telah merambah ke jaringan toko dan swalayan di Jakarta. Jadi tahu petis itu yang awal mulanya memang dijual dalam konsep kaki lima di kota kelahiran saya, Semarang. Saya berniat untuk mengangkat citranya dan membawanya ke ibu kota. Dari sisi pemasaran, kemudian kemasan, dan juga cara untuk mempromosikan produk ini kami lakukan dengan cara modern. Jadi memang berbeda dengan produk yang tadinya dijual di kaki lima. Kami juga melakukan pemasaran lewat internet, waktu itu di awal 2006, kemudian lewat sosial media, dan juga kami urus sertifikasi produknya sehingga mampu bersaing dengan jajanan modern yang beredar di pasaran. Jadi waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan multinasional, dan saat itu karena awalnya saya memang ingin berkeluarga dan saya ingin mengalokasikan waktu lebih banyak untuk keluarga. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menekuni usaha ini. Jadi benar-benar diawali dengan niat untuk berbagi waktu lebih banyak dengan keluarga dan juga untuk mendukung, mensupport perekonomian keluarga saat itu. Karena memang saya asli Semarang gitu ya, dan saya berdomisili di sini, bagaimana saya ingin mengangkat jajanan tradisional Semarang yang saat itu mungkin sebenarnya cukup populer di kota aslinya, tapi seakan-akan terpinggirkan, kalah dengan makanan khas daerah yang lain yang mungkin sudah lebih dulu dikenal masyarakat gitu ya. Jadi orang taunya Semarang itu terkenal dengan lumpia, terkenal dengan bandengnya, terkenal dengan wingko babat yang mungkin mereka sudah memulai usaha lebih dulu ya. Jadi di sini saya lihat tahu petis ini sangat menarik sekali untuk digarap, karena saya lihat terutama kenapa saya bawa ke Jakarta adalah karena memang disinilah tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat ya, dan mereka saat ini memang produk tradisional itu juga dimanapun kita berada pasti selalu dicari gitu. Jadi intinya saya pingin supaya produk tahu petis ini itu bisa hadir dengan penampilan yang representatif gitu. Jadi tidak menghilangkan kesan bahwa ini adalah jajanan kaki lima, tapi juga sesuai untuk masyarakat perkotaan pada umumnya. Ya, jadi untuk mengembangkan usaha ini awal mulanya itu berangkat dari kami memulai sendiri ya dengan beberapa gerai di Jakarta. Tentunya juga sempat jatuh bangun karena kita juga mempelajari ya bagaimana mulai memperkenalkan produk ini, itu juga suatu tantangan tersendiri. Kemudian di tahun 2008 itu kami anggap sebagai suatu turning point ya, karena di saat itu saya mencoba mengikuti sebuah kontes wirausaha yang diselenggarakan oleh sebuah majalah wanita yang cukup ternama, dan alhamdulillah saat itu saya terpilih sebagai runner up, sebagai pemenang nasional wanita wirausaha. Saat itu kemudian produk kami ini otomatis menjadi terangkat banyak liputan dari berbagai media dan juga tawaran berdatangan untuk bekerja sama. Akhirnya kami berinovasi lagi, berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan jaringan usaha, dan di 2010 akhirnya kami membuka peluang untuk kemitraan masih di area Jakarta, dan saat itu responnya juga cukup baik.
dan itu merupakan salah satu kami juga belajar ya bagaimana untuk bisa mengembangkan dengan sistem kemitraan. Dan selain itu juga kami berupaya untuk menghadirkan kemasan petis di jaringan retail modern, dan kami berusaha untuk menawarkan juga ke berbagai channel, dan alhamdulillah saat ini petis Yudhistira sudah ada di All Fresh, Total Buah, dan juga di toko-toko oleh-oleh yang ada di Jawa Tengah. Ya, usaha ini sih terus terang saya awali dengan modal sendiri ya, karena kan dulu memang kenapa punya modal, karena dulu sempat bekerja gitu ya di sebuah perusahaan. Nah dari situ kita berawal, sebenarnya modalnya juga tidak terlalu besar. Saat itu saya hanya mengeluarkan sekitar 3 jutaan untuk mendirikan sebuah gerai sederhana. Ya saya katakan bukan gerai lah, rombong mungkin ya, rombong sederhana di kawasan Tebet, dan itu juga sifatnya kita masih meraba-raba. Jadi bagaimana produk ini intinya bisa diterima dulu oleh masyarakat. Kita melakukan pemasaran dengan cara yang tradisional dengan sebar brosur, kemudian lewat internet juga kita lakukan bagi sampel, dan alhamdulillah dari situ responnya meningkat. Dan akhirnya kita mencari tempat yang lebih permanen, dan tentunya dalam perjalanan mencari tempat ini juga hal-hal yang unik ya kita alami. Tadinya kita buka gerai itu di pelataran pasar tradisional yang sifatnya itu kalau bisa dikatakan semi permanen, bahkan tidak permanen mungkin, karena kita bayar kutipan, bayar setoran tiap hari. Tapi setelah itu kemudian karena kita ingin ada di tempat yang lebih representatif, akhirnya kita mencoba mencari tempat yang kita bisa sewa setiap bulan, jelas status kita di sana. Dari Tebet akhirnya kita pindah ke Santa, dan kemudian juga sempat waktu itu merambah ke mall ya, ke ITC Kuningan, dan yang paling untuk penempatan yang paling saya katakan paling bergengsi adalah kita pernah hadir di food court di Plaza Indonesia. Itu dari tahun 2007 sampai 2011 kita hadir di sana. Setelah itu kemudian karena mereka rubah konsep, jadi kita sekarang mengembangkan dengan jaringan kemitraan, dan memang dalam itu juga berproses dalam menemukan mitra yang tepat. Itu juga kita melakukan menemui banyak tantangan juga ya gitu. Jadi bagaimana kita menemukan mitra yang memang benar-benar mau mengembangkan usaha ini, kemudian punya pilihan lokasi yang tepat. Nah kuncinya seperti itu, dan itu juga kita berproses lah, belajar bagaimana cara mencari partner yang sesuai. Oke, jadi tahu petis ini awalnya kan memang tahu ya. Jadi tahu itu kita mempergunakan jenis tahu khusus, yaitu tahu pong. Tahu pong itu karakternya adalah apabila digoreng hasilnya itu dia tidak padat, tapi dia berongga di dalamnya, dan sehingga ketika disantap dia tidak terlalu berat, dan itu kami isi dengan petis. Nah kalau untuk tahu itu kita ada rekanan, kemudian sesama UKM juga yang memproduksi tahu khusus untuk kami, dan untuk penyajiannya dan untuk bumbu petisnya kami produksi sendiri. Jadi bahan baku itu kami datangkan dari kota asalnya di Semarang, di sini kami olah, kemudian kami kemas, kami distribusikan ke outlet-outlet, dan ada juga yang kami kemas ke dalam bentuk kemasan botol untuk didistribusikan ke jaringan retail. Ya, kalau untuk kriteria bahan tentunya kita juga punya standar ya. Jadi untuk tahu itu benar-benar kita pilih yang fresh. Jadi begitu, dan kita juga harus mengetahui ya, jadi daya tahan tahu itu seberapa lama apabila dia disimpan di lemari pendingin. Apalagi kalau kita sudah bermitra, kita tentunya harus punya SOP yang jelas, sehingga mitra itu juga harus mengikuti standar kita. Standar mulai standar penyimpanan, kemudian standar cara penyajian, ya, kebersihan dan lain-lain.
Tentunya karena di bisnis makanan itu adalah hal yang utama. Kemudian itu awal mulanya dari tahu petis, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita juga pengembangan produk. Jadi karena kita memang mengkhususkan sebagai produsen petis, jadi kita mencoba untuk mengembangkan suatu produk berbahan dasar petis, dan dari situ lahirlah yang namanya kerupuk petis Yudhistira. Nah, jadi ini adalah kerupuk berbahan dasar singkong yang kita olah dengan petis pada saat proses produksi, sehingga keunikannya adalah ada rasa singkongnya, kemudian ada khas petisnya juga melekat di sini, dan kita kasih sensasi pedas gitu. Jadi ini juga merupakan produk yang bisa diterima oleh pelanggan kami. Nah, kemudian selanjutnya kita juga menghadirkan, tetap karena memang kita mau mengangkat brand makanan khas Semarang, jadi kita menghadirkan produk lumpia ya, lumpia Semarang, lumpia yang diisi rebung, udang, ayam, kemudian digulung berbentuk rolade sehingga siap disantap baik dalam kondisi lumpia basah maupun lumpia goreng. Dan sejauh ini kita ada 4 produk yang kita tawarkan ke pasar. Untuk pengembangan selanjutnya kita akan ada dan sedang meriset untuk satu produk lagi yang juga kita memang misinya adalah mengangkat lagi jajanan khas Semarang. Jadi apa yang khas dari Semarang ini kita pengen angkat ke dalam suatu produk yang unik gitu ya. Nah, itu nanti untuk selanjutnya mungkin tunggu tanggal mainnya. Kalau tentang Afta sih sebenarnya itu saya menyadari betul ya, karena kan memang kita lihat sekarang terutama di Jakarta ya, itu mungkin belum merambah ke daerah, tapi kita lihat dulu indikatornya di Jakarta kita sudah banyak diserbu oleh produk-produk asing ya, produk-produk asing, baik itu di retail maupun yang ada di tempat-tempat yang memang daya beli orang cukup bagus, misalnya di mall, di pertokoan kelas menengah ke atas, kita pun lihat sudah dibanjiri oleh produk-produk asing, dan yaitu setidaknya menggugah kami sebagai pelaku UKM untuk bergerak lebih cepat lagi gitu. Jadi bagaimana dengan produk yang kita hasilkan ini itu jangan sampai kita dilibas ya oleh produk-produk asing seperti itu. Kita mengeluarkan produk-produk yang ini produk jajanan khas Semarang gitu. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bukan Akademi dan Rumah UKM sebagai partner ya bagi kami para pelaku UKM untuk bisa mempersiapkan diri dan merapatkan barisan menghadapi serangan produk-produk serangan produk-produk asing dari luar. Nah, kita inginnya supaya brand kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Silahkan cek profil kami di website www.taupetis.com, www.pesanlumpia.com, dan mention kami di Twitter @juraganpetis. Terima kasih. Saksikan terus kegiatan para penggiat UKM Indonesia di www.rumahukm.tv.